wala li mukhalafatihi ta'aradun. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Malaku qulubil 'abidin ihsanuhu. Allah Ta'ala adalah malik, penguasa terhadap hati para abid. Dah. Jadi hati para abid ini bukan karena nafsu. Bukan karena nafsu. Tetapi ihsanuhu, mereka ibadah karena ihsannya Allah. Mereka beribadah karena karunia-karunia kebaikan Allah yang kehendaki kepada mereka. Fatama'u fi ta'atihi, sehingga mereka tamak, rakus dalam menyembah Allah Ta'ala. Jadi karena ihsannya Allah, mereka taat kepada Allah Ta'ala. Dan tamak artinya rakus, bahasa kasar. Yang lembutnya apa? Semangat di dalam mentaati Allah Ta'ala. Nah, karena mereka sadar mereka dikuasai hatinya oleh Allah. Jadi mereka tidak berpaling dari Allah. Wa maliku qulubil muwahhidin, Allah adalah malik yang menguasai hati semua orang yang mentauhidkan Allah. Nah, maliku qulubil muwahhidin berarti dia sultannya. Berarti Allah itu adalah sultannya hamba. Rajanya si hamba tersebut. Faqana'u bi baqaihi, mereka merasa cukup dengan Allah Ta'ala. Mereka merasa cukup dengan baqa, dengan Allah Ta'ala, kekal dengan Allah Ta'ala. Tidak butuh kepada yang lain. Mereka merasa cukup, Tengku. Udah, saya nggak butuh lagi pada pejabat, saya nggak butuh lagi pada ketergantungan saya kepada orang-orang kaya untuk membantu saya nggak butuh. Pada pejabat saya nggak butuh. Kepada teman saya nggak butuh. Kepada siapapun yang menolong saya tidak butuh. Karena kalau saya sudah kekal dengan sultannya, kekuasaannya Allah Ta'ala, maka yang lain akan menolong saya. Ngerti, Tunggu? Jadi bukan pengertiannya orang yang mengatakan bahwa dia baqa dengan Allah, dia kekal dengan Allah, berarti dia tidak berhajat kepada orang yang lain. Bukan. Betul, dia tidak berhajat dengan orang lain. Dia tidak butuh pertolongan orang lain. Dia hanya menggantungkan dirinya kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Tetapi secara otomatis, orang yang dia merasakan dia baqa dengan Allah, dia kekal, hajatnya hanya kepada Allah Ta'ala. Karena dia yakin kuasanya yang sebenarnya itu adalah sultannya Allah Ta'ala, pasti Allah akan mengirim orang-orang yang akan membantunya tanpa dia berhajat kepada mereka yang membantu. Karena hajatnya hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan salah interpretasi. Jangan salah untuk mengartikan makna orang yang kekal dengan Allah berarti tidak butuh kepada orang lain. Butuh kepada orang lain, tidak butuh kepada orang lain artinya bukan tidak butuh. Karena hajat kita kepada orang lain itu udah cukup kita berhajat kepada Allah. Nanti Allah akan kirim pertolongan kepada kita melalui orang-orang yang lahiriah. Nampak kita butuh pada mereka, pada hakikatnya kita hanya butuh pada Allah. Maka kalau kita butuh pada pertolongan orang itu, jangan dulu pada orang, butuh dulu pada Allah. Hajat kita kepada Allah, minta tolong dulu kepada Allah Ta'ala. Kan begitu, Tengku. Karena kalau kita minta tolong kepada Allah, kita tidak akan kecewa. Pasti Allah akan tolong kita. Tapi kalau kita minta tolong kepada saudara kandung saja, jangankan yang jauh-jauh, Tengku, saudara kandung saja, Tengku, kadang-kadang nggak dibantunya kita, Tengku. Akan terjadi apa, Tengku? Kecewa, akhirnya marah, akhirnya putus tali silaturahmi, Tengku. Oh, saya cuma aku lagi tolong Mbak Allah Ta'ala. Ya, cuma kita datang juga saudara, laki tolong pinjam ting, hani tolong, alhamdulillah hanapu, berarti konyan kehendak Allah. Berarti anak kecewa dan tidak marah. Bukan berarti tidak ada usaha, tetap ada usaha, Tengku. Ngerti, Tengku, ya? Kemudian arafa arbab tauhid annahu malikuhum, mengetahui oleh orang yang ahli dalam tauhid bahwasanya dianya Allah itulah maliknya mereka, fasaqata anhum ikhtiaruhum, maka gugur dari mereka oleh ikhtiar. Mereka tidak punya lagi pilihan, cuma satu pilihan Allah Ta'ala. Tidak ada ikhtiar bagi mereka. Ikhtiar di sini boleh maknanya ikhtiar dalam arti kata kasab, usaha, tapi yang dimaksud di sini adalah ikhtiar pilih. Bila mereka tidak punya pilihan yang lain, bukan ikhtiar dalam arti kata usaha, ya. Maka tidak ada ikhtiar kepada mereka, bukan. Ikhtiar dalam makna usaha, bukan. Ikhtiar yang maksud di sini adalah pilih. Mereka tidak punya pilihan kecuali pilihan daripada Allah Ta'ala. Alimu annal abda la mulka lahu, mereka tahulah bahwasanya hamba itu tidaklah memiliki kekuasaan bagi si hamba. Wa man la mulka lahu la hukmah, siapa yang tidak punya kekuasaan berarti tidak punya hukum. Tidak ada hukum baginya hamba tersebut. Wa man la hukma lahu la ikhtiyar, orang yang tidak punya hukum tidak punya ikhtiar. Orang yang tidak memiliki hukum, maka dia tidak punya ikhtiar. Dia tidak butuh kepada ikhtiar lagi. Fala lahum an ta'atihi aradun, maka tidak ada bagi mereka daripada taat kepada Allah itu jalan keluar untuk berpaling.
wala ala hukmihi i'tirad, dan tidak ada jalan untuk hukum-hukum Allah mereka akan menentang, mereka akan melanggar hukum Allah taala. Wala fi ikhtiyarihi mu'aridah, dan tidak ada dalam ikhtiarnya itu bertentangan. Wala li mukhalafatihi ta'arrud, dan tidak ada di dalam menyalahi hukum Allah taala itu pertentangan juga. Jadi ini pembahasan tentang orang yang sudah sampai pada makam mereka melihat bahwa mereka dikendalikan oleh Allah. Ini masuk di dalam ayat Maliki Yaumiddin. Penjelasannya nanti tambah kalau masih penasaran minggu depan. Waktu sudah habis dan ada tugas yang lain dari tengku-tengku yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad.